Swastiastu, perkenalkan nama saya Imadi Aryawan dengan NIM 231200. Saya dari program pendidikan bahasa Inggris dalam mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus di bawah bimbingan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan buat video UTS dengan mengambil topik 4. Apakah kebijakan pemerintah Indonesia saat ini sudah efektif dalam melindungi dan memenuhi hak anak berkebutuhan khusus di bidang pendidikan? Nah, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjamin hak berkependidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, komitmen ini tercermin dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2 menegaskan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dan selanjutnya, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah reguler. Kebijakan ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Tahun 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas yang mewajibkan sekolah menyediakan lingkungan belajar yang ramah dan disabilitas. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi tantangan berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023. Sekitar 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, hanya sekitar 26% yang sudah terlayani dalam pendidikan formal. Artinya lebih dari 1 juta anak belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dan selanjutnya, UNESCO 2020 juga menyoroti adanya kesenjangan besar antara kebijakan dan praktik. Banyak sekolah reguler belum siap menjadi sekolah inklusif karena batasan fasilitas, guru mendamping khusus, dan pelatihan guru. Nah, berikutnya penelitian Universitas Brawijaya 2002 menunjukkan bahwa hanya 35% sekolah reguler yang memiliki guru pendamping khusus secara tetap, sedangkan lainnya masih mengandalkan guru umum untuk pelatihan khusus. Meski begitu, ada contoh positif di Yogyakarta misalnya, contohnya, dan Surabaya. Berdasarkan data pendidikan di Yogyakarta 2022, lebih dari 200 sekolah reguler telah menerapkan program inklusif. Pemerintah daerah rutin melatih guru pendamping khusus bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Sementara di Surabaya, laporan Dinas Pendidikan tahun 2021 mencatat lebih dari 300 sekolah dasar menengah dan berstatus sekolah inklusif dengan fasilitas ramah disabilitas seperti jalur kursi roda, toilet, aksesibilitas, serta guru pendamping khusus. Fakta ini menunjukkan bahwa ketika kebijakan didukung oleh sumber daya dan komitmen pemerintah daerah, pendidikan inklusif bisa berjalan efektif. Nah, dari data tersebut saya berpendapat bahwa kebijakan pemerintah Indonesia sudah baik secara regulatif, tetapi belum efektif dalam pelaksanaannya. Pemerintah perlu memperkuat pelatihan guru, menambah fasilitas ramah disabilitas, serta meningkatkan pengawasan daerah agar kebijakan benar-benar dirasakan oleh semua anak. Nah, sebagai calon pendidik, saya percaya pendidikan inklusif bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal nilai kemanusiaan, keadilan sosial. Guru harus berperan aktif memastikan setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki kesempatan belajar yang setara. Semoga kedepannya sistem pendidikan Indonesia semakin inklusif dan berpihak pada semua peserta didik. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.